Zelensky ngamuk, satu lagi pejabat Ukraina membelot ke Rusia dan melawan rezim si pelawak. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули. Заинтересованы не допустить. We really don't want the war to break out again because it means destroying people's lives and property. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Zelensky kembali kehilangan salah satu tokoh penting di negaranya yang pada akhirnya memilih membelot ke Rusia, malah melawan negaranya sendiri. Setelah jenderal perangnya juga ikutan kubu Rusia, kini wali kota Kiev atau ibu kota Ukraina juga ikut-ikutan angkat kaki dari Ukraina. Lantas hal ini membuat Zelensky ngamuk dan berusaha untuk memprovokasi tokoh lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. Sementara itu wali kota Svyatogorsk Vladimir Bandura kini mendukung dan menyatakan kesetiaannya ke Republik Rakyat Donetsk yang di bawah kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Bandura muncul dalam sebuah video menuduh militer Kiev telah membunuh para barawan ortodoks serta membakar sebuah biara. Presiden DPR Denis Pushilin mengatakan bahwa Vladimir Bandura merupakan salah satu wali kota yang menunggu wilayahnya untuk dibebaskan dari Ukraina. Denis Pushilin bahkan mengatakan bahwa Bandura akan tetap menjadi wali kota Svyatogorsk meski wilayah tersebut diambil alih oleh DPR atau pasukan Rusia. Setelah pasukan Ukraina mundur dari Svyatogorsk awal bulan ini, beberapa media awalnya melaporkan sang wali kota ditangkap pasukan Rusia. Akan tetapi Bandura muncul dan melontarkan beberapa tuduhan berat kepada pasukan Ukraina. Dilansir dari Russia Today, segera setelah itu anak buah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meluncurkan penyelidikan pada wali kota. Mereka mengatakan bahwa pernyataan Bandura merupakan hoaks dan telah mendiskreditkan angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia juga ikut menuduh pasukan Ukraina sengaja menembakkan peluru ke skete sebelum mundur. Moskow bahkan mengklaim memiliki saksi mata dengan keterangan yang kuat mengenai peristiwa tersebut. Neraka front timur, perjalanan militer Rusia rebut kota vital pasukan Ukraina. Perang Rusia ke Ukraina masih terus terjadi. Fakta sejumlah baru pun muncul, di antaranya di wilayah pertempuran utama di wilayah Artyomovsk, Ukraina Timur, menyebut Senahau kota neraka saat ini. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu meyakini perebutan kota Bakhmut di Ukraina Timur sangat penting untuk membobol pertahanan Ukraina. Moskow menilai kemenangan akan memungkinkan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif lebih jauh. Pembebasan Artyomovsk berlanjut, kata Shoigu dalam sambutannya di televisi. Merujuk nama lama Bakhmut saat era Uni Soviet, tentara Rusia telah melakukan kampanye intensif selama berbulan-bulan untuk menguasai kota kecil itu. Kemenangan Moskow akan menjadi kemajuan teritorial signifikan pertama mereka sejak musim panas lalu. Pasukan Rusia dan tentara bayaran grup Wagner mengklaim berhasil mengurung kota Bakhmut di Ukraina Timur. Mereka berhasil menutup rute akses terakhir ke kota itu. Sebelumnya Presiden Rusia Volodymyr Zelensky menyatakan pasukan Ukraina akan terus mempertahankan kota itu. Shoigu mengatakan Barat
meningkatkan pengiriman senjatanya ke Ukraina, tetapi itu tidak akan mengubah kebiasaan peristiwa di medan perang. Baik Kiev dan Moskow mengatakan bahwa mereka telah membunuh sejumlah besar pasukan musuh dalam pertempuran yang memperebutkan Bakhmut. Misalnya, komando militer Ukraina pada hari Selasa melaporkan sekitar 1.600 orang Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Angka korban musuh seperti itu tidak dapat dikonfirmasi dan kedua belah pihak tidak merilis angka korban sendiri secara berkala. Sementara itu PBB mengkonfirmasi 8.173 kematian warga sipil dan 13.620 korban luka di Ukraina sejak serangan Rusia. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan jumlah korban tewas di Ukraina kemungkinan lebih tinggi karena konflik bersenjata dapat menunda laporan kematian. Organisasi internasional tersebut menyebutkan sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan jangkauan area yang luas, meliputi penembakan berat dan sistem peluncuran roket ganda, serta rudal dan serangan udara. Perlu diketahui, Bakhmut menjadi prioritas Rusia karena dianggap bisa menjadi keuntungan besar dalam perang setahun terakhir. Oleh karena itu, pasukan dan tentara bayaran Wagner perkuat di sana. Pengamat menilai merebut kota itu akan menjadi langkah menuju tujuan utama Moskow, yaitu merebut seluruh wilayah Donbas di sekitarnya. Donbas sendiri merupakan wilayah pusat industri batu bara di zaman Uni Soviet yang di dalamnya terletak wilayah administrasi Luhansk dan Donetsk yang sebagian besar penduduknya beretnis Rusia. Seorang komandan Ukraina di Bakhmut, Volodymyr Nazarenko, mengatakan tidak ada perintah untuk mundur pasukan dalam polisi bertahan meski dalam kondisi yang suram. Situasi di Bakhmut dan sekitarnya benar-benar bagaikan neraka total seperti di seluruh front timur, ucap Nazarenko dalam sebuah video yang diunggah di saluran Telegram. Di sisi lain, bos Wagner yang mengirim puluhan ribu pencarian yang direkrut dari penjara Rusia ke dalam pertempuran di sekitar Bakhmut, Yevgeny Prigozhin, mengeluarkan rentetan stasiun terbaru yang memperdalam keretanya dengan petinggi Rusia. Prigozhin mengatakan dia telah menulis surat kepada komandan kampanye Ukraina terkait kebutuhan mendesak untuk pengaturan amunisi. Sayangnya hal itu tidak digubris Moskow.